Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ain Jumlatu Bulkis dengan NIM J1B023123. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas yang sudah kami lakukan atau yang sudah kami kerjakan yang berjudul tentang perencanaan sistem PLTS off-grid untuk pertanian atau perkebunan cabai di Desa Jangkok. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, di mana cabai merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang memerlukan pasokan air yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitasnya. Pada wilayah pedesaan yang belum memiliki akses listrik, sistem irigasi seringkali masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dalam menjaga kelembaban tanah. Oleh karena itu, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya sistem off-grid menjadi solusi yang tepat untuk menyediakan energi listrik secara mandiri dalam mengoperasikan pompa air, sensor, mikrokontroler, dan perangkat IoT pada sistem irigasi cerdas. Selain memanfaatkan potensi energi surya yang melimpah, penerapan PLTS off-grid juga mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air, produktivitas pertanian, serta mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik konvensional dan mendukung pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baik, selanjutnya di sini ada lokasi perancangan sistem PLTS-nya, di mana lokasi yang kami pilih yaitu berada pada daerah Gunung Sari, Desa Jangkok, Kecamatan Lombok Barat. Selanjutnya di sini ada tabel 1 informasi umum lokasi, di mana di tabel ini dijelaskan parameter dan keterangannya, di mana nama usaha pertanian atau perkebunan itu yaitu pertanian cabai, lalu untuk komoditas yaitu cabai, lalu untuk lokasinya yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lokasinya berada di Desa Jangkok, Gunung Sari, Lombok Barat. Untuk luas lahannya yaitu 1,5 hektar dan untuk koordinat GPS-nya yaitu -0,890,116,116,11670. Lalu untuk ketinggian tempatnya yaitu 20 meter. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data potensi energi surya, di mana di sini dijelaskan parameter dan nilainya. Untuk parameter latitudenya yaitu bernilai -08,695830 derajat, lalu untuk longitude-nya yaitu bernilai 116,116670 derajat. Untuk nilai GHI per tahunnya yaitu 1913,4, lalu untuk nilai GHI per harinya itu 5,242, lalu untuk DNI per tahunnya yaitu 1525,4, lalu untuk PV out per tahunnya itu 1543,5, lalu untuk PV out per harinya itu 4,2288. Oke, selanjutnya di sini ada tabel 3 yaitu data penentuan tilt, di mana di tabel ini dijelaskan parameter dan nilainya. Untuk bintang lokasi yaitu nilainya 116,116670 derajat. Untuk tilt optimum tahunannya yaitu 13 derajat, lalu untuk arah panel atau azimutnya yaitu mengarah ke utara, di mana metode penentuan sudut kemiringan optimal tahunan adalah dengan menggunakan website Global Solar Atlas yang didasarkan pada simulasi numerik yang mengintegrasikan data radiasi surya historis jangka panjang dengan model geometri matahari harian. Algoritma sistem menganalisis variasi sudut datang sinar matahari langsung atau direct normal irradiation dan radiasi difus sepanjang tahun untuk menimbulkan kerugian kosinus pada permukaan fotovoltaik. Melalui proses optimasi komputasional tersebut, dihasilkan parameter optimum tilt of PV modules atau OPTA yang menjamin penyerapan energi surya maksimum secara kumulatif bagi lokasi geografis yang ditentukan. Baik, selanjutnya ada tabel kelayakan, di mana materi evaluasinya yaitu untuk intensitas radiasi matahari, kondisi lokasinya yaitu nilai GHI sebesar 698,391 kWh meter persegi per tahun. Untuk kelayakannya itu semakin tinggi radiasi maka semakin baik untuk PLTS. Lalu hasil evaluasinya itu sangat layak. Untuk kondisi geografisnya, kondisi lokasinya yaitu ketinggian lokasi 20 mdpl, lalu kelayakannya memudahkan instalasi dan
perawatan sistem untuk hasil evaluasinya itu layak. Lalu ketiga, akses penyinaran, di mana kondisi lokasinya itu area pertanian terbuka dengan penyinaran sinar matahari langsung. Untuk kelayakannya yaitu eh, minim hambatan bayangan dari bangunan atau pohon. Untuk hasil evaluasinya itu sangat layak. Lalu yang terakhir itu kesesuaian dengan sistem off-grid, di mana kondisi lokasinya itu digunakan untuk irigasi dan penyinaran pertanian. Lalu untuk kelayakannya yaitu cocok untuk daerah yang membutuhkan pasokan listrik mandiri. Untuk hasil evaluasinya itu sangat layak. Oke, selanjutnya di sini ada tabel 4 yaitu inventarisasi beban, di mana di sini dijelaskan nama alat, jumlah unit, dan daya per unit, total daya, lama waktu operasional, dan energi harian. Di mana nama alatnya yaitu pompa, jumlah unitnya 1, daya per unitnya 1.500, total dayanya 1.500, lama waktu operasionalnya 6, lama waktu operasionalnya itu 6 jam. Lalu untuk energi hariannya itu 9.000. Lalu untuk lampu LED-nya yaitu jumlah unitnya 6, daya per unitnya 20, total daya 120, lama waktu operasionalnya itu 8 jam. Lalu energi hariannya itu 960. Lalu untuk total dayanya yaitu 1.620, lalu untuk total energi hariannya itu 1.960. Baik, selanjutnya di sini ada tabel kelima yaitu rekapitulasi energi, di mana total energi bebannya itu 9.960, lalu untuk faktor kehilangan sistemnya itu 20%, dan untuk energi desanya itu 1.992. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram sistem PLTS untuk pertanian cabai, di mana matahari memancarkan energi berupa sinar matahari sebagai sumber energi utama sistem. Lalu kedua itu panel surya menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik searus searah atau DC. Lalu selanjutnya solar charge controller atau SCC mengatur tegangan dan arus dari panel serta mengontrol proses pengisian baterai agar aman. Lalu selanjutnya baterai menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya sehingga dapat digunakan saat diperlukan. Lalu selanjutnya inverter menerima listrik DC dari baterai dan mengubahnya menjadi listrik AC yang sesuai untuk peralatan listrik. Lalu selanjutnya di sini ada pompa air, di mana pompa air ini menggunakan listrik dari inverter untuk mengalirkan air ke sistem irigasi. Dan terakhir itu lampu, di mana lampu menggunakan listrik dari inverter sebagai sumber penerangan. Baik, selanjutnya di sini ada tabel 6, perhitungan panel surya, di mana untuk energi hariannya yaitu 9.960, untuk peak sun hour-nya atau PSH-nya yaitu 5,35, untuk efisiensi sistemnya yaitu 13.280, untuk kapasitas PV minimumnya yaitu 3.100, untuk kapasitas PV terpilihnya yaitu 3.300, lalu untuk jumlah panelnya itu 11. Untuk spesifikasi panelnya yaitu merek atau tipenya yaitu panel solar cell model monokristalin. Untuk daya maksimumnya itu 300 WP, untuk VOC atau tegangannya yaitu 41,04, untuk ISC atau arusnya itu 9,38, lalu untuk jumlah panelnya itu 11. Lalu di sini ada tabel 7 perhitungan baterai, di mana energi hariannya yaitu 17.920, lalu untuk hari otonominya itu 1,8, untuk DOD-nya itu 100%, lalu untuk tegangan sistemnya itu 12,8, N-BAT-nya yaitu 11, kapasitas baterai minimumnya yaitu 2.651,45, lalu untuk kapasitas baterai terpilihnya itu 2.947,37, untuk EBAT-nya yaitu 3.584, untuk totalnya yaitu 37.726,3, untuk N-BAT minimumnya itu 9,47, untuk N-BAT terpilihnya itu 10,53.
Baik, di sini selanjutnya ada spesifikasi baterai, di mana jenis baterainya itu CST Energi Baterai Life PO4 280 Ah. Untuk tegangan nominalnya itu 12,8 volt, untuk kapasitasnya itu 280 Ah, jumlah unitnya itu 11 buah. Kemudian di sini ada tabel 8 pemilihan SCC, di mana arus maksimum array PV-nya yaitu 50, faktor keamanannya itu 1,25, arus SCC minimumnya itu 62,5, SCC terpilih yaitu 100, jumlahnya 2. Lalu untuk spesifikasi SCC-nya di sini yaitu untuk parameter tipe PWM atau MPPT yaitu nilainya MPPT. Untuk tegangan kerjanya itu 48 volt, untuk arus maksimumnya itu 100 ampere, untuk merek atau tipenya itu SY148. Baik, selanjutnya di sini ada spesifikasi inverter, di mana untuk parameter pure sine wave atau modified sine wave yaitu nilainya pure sine wave. Untuk tegangan inputnya itu 12 volt, untuk tegangan outputnya itu 220 volt, dan untuk kapasitasnya itu 2000 watt. Untuk tabel komponen untuk tabel 10 yaitu komponen proteksi, di mana komponen MCBDC yaitu spesifikasinya 2P 32A,600 sampai 1000 VDC. Untuk komponen MCBAC spesifikasinya itu 2P 16A untuk inverter kurang lebih 3 kW. Untuk komponen fuse yaitu spesifikasinya ZPV 15A 1000 VDC atau 2 buah 1 per string. Untuk komponen SPD yaitu spesifikasinya type 2 2,2P 600 sampai 1000 VDC. Untuk komponen grounding spesifikasinya itu ground rod tembaga 5/8 dikali 2,4 kurang 4 meter ditambah kabel CU 16 mm segi. Selanjutnya di sini ada tabel 11 yaitu data instalasi, di mana parameter tiltnya yaitu nilainya 13 derajat, untuk azimutnya yaitu nilainya 0 derajat, untuk luas area pemasangannya yaitu 48 meter persegi, untuk jumlah panelnya itu 11 panel. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan layout sistem atau layout tata letak panel suryanya disertai layout lahannya, di mana layout budidaya cabai dengan PLTS 3,3 kWp ini dirancang pada area seluas 1,5 hektar atau setara dengan 15.000 meter persegi yang terdiri atas lahan pembibitan cabai seluas 1.000 meter persegi atau 0,51 hektar untuk penyemaian selama 21-30 hari, serta lahan produksi cabai seluas 14.000 meter persegi atau 1,4 hektar untuk budidaya hingga panen dalam waktu 30-120 hari. Pada bagian tengah lahan terdapat gudang berukuran 120 meter persegi yang sekaligus menjadi lokasi pemasangan PLTS. Sistem PLTS menggunakan 11 modul surya berdaya 300 WP yang disusun di atap datar gudang seluas 12 meter dikali 10 meter dengan konfigurasi 3x3 panel dan 2 panel tambahan pada baris terakhir menempati area pemasangan sekitar 48 meter persegi. Energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui inverter 3 kW untuk mengoperasikan pompa air, sistem irigasi tetes, penerangan, dan peralatan pendukung lainnya. Di samping gudang terdapat rumah pompa dan tandon air sebagai sumber distribusi air irigasi, sehingga keseluruhan tata letak mendukung sistem budidaya cabai yang efisien, mandiri energi, dan sesuai untuk wilayah pertanian yang belum terjangkau jaringan listrik.
Selanjutnya di sini ada tabel 12 RAB sistem PLTS di mana komponen panel suryanya jumlahnya 11, harga satunya itu 1.450.000, untuk totalnya itu 15.950.000. Untuk komponen SCC MPPT-nya itu jumlahnya 2, harga satunya itu Rp269.280. Untuk totalnya itu Rp538.560. Untuk komponen baterai jumlahnya 11, harga satunya itu Rp13.848.000, untuk totalnya itu Rp152.328.000. Untuk komponen inverternya itu jumlahnya 9, harga satunya itu Rp227.450, untuk totalnya itu Rp2.047.050. Untuk komponen kabel satunya itu jumlahnya 45 meter, harga satunya itu 16.000, untuk totalnya itu 720.000. Lalu untuk komponen kabel 2 yaitu jumlahnya 5 meter, harga satunya itu Rp67.750, untuk totalnya itu Rp338.750. Untuk komponen kabel 3-nya itu jumlahnya 5 meter, harga satunya itu Rp51.600, untuk totalnya itu Rp258.000. Untuk komponen kabel 4-nya itu jumlahnya itu 15 meter, harga satunya itu Rp31.000, untuk totalnya itu Rp465.000. Untuk komponen proteksinya itu jumlahnya 5 jenis proteksi, yang dimana hanya dua hanya fuse yang 2 buah saja. Untuk harga satuannya yaitu Rp3.551.249. Untuk totalnya itu Rp3.631.249. Untuk komponen struktur penyangganya itu jumlahnya 4, lalu harga satunya itu Rp229.000, untuk totalnya itu Rp916.000. Untuk total keseluruhannya itu Rp177.192.609. Selanjutnya di sini ada tabel 13 yaitu analisis energi, di mana produksi energi hariannya itu nilainya 4,2288. Untuk produksi energi tahunannya yaitu 1.543,5. Untuk tarif listrik acuannya yaitu 1.444,70 kWh. Untuk nilai energi tahunannya yaitu 2.229.894,45. Untuk selanjutnya yaitu untuk tabel hitung total investasi awal, di mana di sini komponen panel surya biayanya Rp15.950.000, untuk SCC MPPT-nya yaitu Rp538.560. Untuk komponen baterai biayanya itu Rp152.328.000. Untuk komponen inverter biayanya yaitu Rp2.047.050. Untuk komponen kabel dan proteksinya yaitu biayanya Rp5.412.999. Untuk komponen struktur penyangganya biayanya itu Rp916.000. Lalu untuk total investasinya yaitu biayanya Rp177.192.609. Oke, selanjutnya di sini ada tabel 14 yaitu analisis BP, di mana parameter total investasinya yaitu nilainya Rp177.192.609. Untuk produksi energi tahunannya yaitu 1.543,5. Untuk tarif acuannya yaitu 1.444,70 per kWh. Untuk penghematan tahunannya yaitu 2.229.894,45 per tahun. Untuk BEP per tahunnya yaitu nilainya 79 tahun 46 hari. Baik, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perancangan sistem PLTS off-grid pada pertanian cabai
di Desa Jangkok, Gunung Sari, Lombok Barat memiliki kebutuhan energi listrik sebesar 996.000 Wh per hari yang digunakan untuk mengoperasikan pompa air dan lampu LED. Lokasi perancangan memiliki potensi energi surya yang sangat baik dengan nilai GHI sebesar 5,242 kWh per meter persegi per hari dan PV out sebesar 4,2288 kWh per kWp per hari, sehingga layak untuk penerapan PLTS sebagai sumber energi mandiri. Hasil perancangan menunjukkan bahwa kebutuhan energi tersebut dapat dipenuhi menggunakan 11 panel surya monokristalin 300 WP, 11 unit baterai LiFePO4 280 Ah, 2 unit SCC MPPT 100 Ah, serta inverter dan perangkat proteksi pendukung. Dengan total investasi sebesar Rp177.192.609, sistem PLTS off-grid yang dirancang diharapkan mampu menyediakan pasokan energi yang andal dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional serta mendukung kegiatan budidaya cabai yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Selanjutnya di sini ada saran di mana perancangan sistem PLTS off-grid untuk pertanian cabai ini sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan verifikasi dan optimasi perhitungan kapasitas setiap komponen agar sesuai dengan kebutuhan energi aktual di lapangan. Selain itu, diperlukan analisis ekonomi yang lebih rinci dengan mempertimbangkan biaya operasional, umur pakai komponen, serta penghematan penggunaan bahan bakar apabila sistem digunakan sebagai pengganti genset. Penggunaan sistem monitoring berbasis sensor dan IoT juga dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan energi dan irigasi sehingga kinerja sistem menjadi lebih optimal, andal, dan berkelanjutan. Sekian video presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.